Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru Muyono. Kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi sebelumnya. Kalau yang lalu kita membahas tentang fluida statis, sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang fluida dinamis. Tentu adik-adik masih ingat apa itu fluida ya. Fluida itu dengan istilah lain atau dengan pengertian lain itu adalah zat alir ya. Zat alir itu apa? Ya, zat yang bisa mengalir. Apa itu zat yang bisa mengalir? Ya, tentu kalau zat padat itu jelas tidak bisa. Jadi zat yang bisa mengalir tentu adalah zat-zat cair. Zat cair itu bermacam-macam jenisnya, bisa air itu juga zat cair, minyak tanah itu zat cair, minyak goreng zat cair, bensin zat cair. Pokoknya zat-zat cair yang bisa mengalir. Nah, yang dimaksud dinamis apa anak-anak? Yang dimaksud dinamis adalah dinamis itu artinya bergerak ya. Jadi kalau adik-adik menyimpan air di ember atau adik-adik menyimpan air di baskom ya, maka itu termasuk zat cair yang diam atau dikenal dengan fluida statis. Jadi misalnya ini ada wadah seperti ini ya. Gambarnya bagaimana nih? Kalau kita isi air di sini, maka kita isi air ya, maka di fluida di dalam wadah ini adalah disebut sebagai fluida statis. Sedangkan fluida dinamis, contoh ini ada selang ya, ada selang. Kemudian selang ini dialiri air, maka air yang mengalir di dalam selang ini disebut sebagai fluida dinamis. Sedangkan air yang ada di ember ini itu adalah fluida statis. Jadi sangat jelas ya adik-adik perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis. Nah, saat ini kita akan bahas mengenai fluida dinamis ya. Nah, ciri-ciri fluida itu secara ideal, secara umum ya, atau ciri-ciri fluida umum yang ideal adalah satu, merupakan aliran fluida tunak atau steady ya. Aliran fluida tunak. Kemudian yang kedua, aliran fluida itu tidak termampatkan atau incompressible. Artinya apa adik-adik? Jadi kalau adik-adik memiliki zat cair ditempatkan di dalam sebuah tabung, lalu tabungnya itu dikecilkan volumenya, itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya adik-adik memiliki katakanlah bola misalnya ya, adik-adik misalnya memiliki bola, contoh saja misalnya ini bola ya, bola ini diisi air penuh ya, penuh tanpa udara sama sekali, penuh, pokoknya penuh terisi air, lalu ditutup ya. Setelah dimasukkan air tadi di dalam, kemudian bola ini ditutup rapat. Coba adik-adik bola ini silahkan ditekan ya, ditekan atau orang bilang dipenyet, ditekan. Apakah bola ini menjadi kempes atau bola ini berubah bentuk? Kira-kira bagaimana adik-adik? Ya, betul. Jadi jawabannya bola ini tidak akan mengalami perubahan bentuk. Artinya bola ini tidak akan peot atau bola ini tidak akan kempes. Atau contoh lain, misalnya adik-adik punya ini, saya coret-coret aja di sini, nggak apa-apa ya. Adik-adik punya tabung seperti ini. Kemudian di sini ada klepnya. Tahu klep ya adik-adik ya? Klep atau piston lah istilahnya. Kemudian ini ada gagangnya. Lalu di dalam ini diisi zat cair, terserah apakah
air atau apa terserah, pokoknya zat cair ya. Lalu piston ini ditekan ke bawah, ditekan begini dengan gaya F. Apa yang terjadi ya adik-adik kira-kira? Ya betul, jadi yang terjadi adalah bahwa piston ini tidak akan bergerak ke bawah. Piston ini ditekan sekuat apapun ya, dengan gaya sebesar apapun, ini tidak bisa termampatkan ya, atau di sini disebut sebagai incompressible, tidak bisa dipres atau tidak bisa dimampatkan. Zat apapun ya, yang jelas adalah fluida ya. Ini yang dimaksud dengan fluida, aliran fluida tak termampatkan atau incompressible. Mungkin ada pertanyaan adik-adik, Pak Guru, ini bisa saya tekan sampai dia bocor ya. Berarti itu artinya bahwa ada kebocoran. Kalau ada kebocoran ya artinya fluidanya keluar gitu. Kalau keluar maka piston ini bisa bergerak ke bawah. Atau mungkin adik-adik saat menekan ini tadi ininya pecah ya, pecah. Itu artinya bukan bisa dimampatkan, tapi karena pecah gitu ya. Beda halnya dengan kalau adik-adik tabungnya ini diisi udara ya. Tabungnya diisi udara. Lalu adik-adik tekan dengan gaya F. Ini bisa dimampatkan ya. Kenapa? Karena udara atau gas itu merupakan zat yang kompresibel. Sedangkan zat cair atau fluida itu merupakan zat yang incompressible. Incompressible itu artinya tidak bisa dimampatkan. Sedangkan oksigen atau gas yang lain ya, gas itu kan bermacam-macam, ada oksigen, ada nitrogen, ada helium dan lain sebagainya ya. Nah, kalau gas itu bisa dimampatkan. Bahkan kalau gas itu dimampatkan secara ekstrim begitu ya, maka dia akan berubah bentuk. Yang tadinya gas dia bisa menjadi cair gitu ya. Menjadi cair ya. Itu kalau gas. Sementara kalau fluida itu tidak bisa dimampatkan atau dengan kata lain incompressible. Kemudian aliran fluida itu tidak kental. Aliran fluida itu tidak kental. Kalau dia terlalu kental, itu bukan fluida lagi karena tidak bisa mengalir kan. Selama dia bisa mengalir, maka itu masih dikategorikan sebagai fluida. Jadi aliran fluida itu bersifat tunak atau steady, aliran fluida itu bersifat tak termampatkan atau incompressible. Kemudian aliran fluida itu tak kental atau disebut di sini non-viscous. Kalau kental dan tidak bisa mengalir, maka dia bukan dikategorikan sebagai fluida, gitu ya. Jadi tadi saya ulang lagi ya, atau Pak Guru ulang lagi bahwa fluida itu ada dinamis dan ada statis. Yang kita bicarakan saat ini adalah yang dinamis. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut adik-adik ya. Nah, seperti ini perumusannya ya. Nah, kalau kita bicara tentang fluida atau fluida dinamis, karena fluida tadi mengalir, maka ada unsur-unsur atau ada besaran-besaran yang mempengaruhi dalam aliran fluida tersebut. Nah, di sini digambarkan bahwa ada namanya debit alir ya atau fluida. Adik-adik tentu pernah dengar kalau misalnya di tempat tinggal adik-adik misalnya berlangganan dengan namanya perusahaan daerah air minum yang dikenal dengan PDAM ya. Pasti adik-adik ngerti ya apa itu PDAM atau perusahaan daerah air minum. Sering kalau musim kemarau itu dari kantor PDAM itu memberi pengumuman di RRI ya. Contoh ya misalnya kepada warga kampung apa begitu ya misalnya. Contohnya kalau di Jayapura ini saya sebutkan saja misalnya pengumuman diberitahukan kepada
warga Sentani dan sekitarnya sehubungan dengan musim kemarau, maka debit air atau debit alir air di PDAM menurun sehingga terjadi pemadaman atau istilahnya apa ya, pemutusan sementara aliran air ke wilayah tersebut, atau akan dilakukan giliran. Air akan mengalir pada jam sekian sampai jam sekian dan nanti akan mati pada jam sekian sampai sekian. Nah, yang Pak Guru maksudkan tadi adalah bahwa sering disebut sebagai debit. Apa sih itu debit ya? Debit itu kalau dirumuskan dalam persamaan yaitu adalah Q sama dengan V per T. Q itu adalah debit alir, satuannya meter kubik per second atau meter second ya, meter kubik atau meter pangkat 3 second min 1. Nah, ini sama ya, meter kubik per second atau meter kubik second pangkat min 1. Ini sama ya satuannya. Satuannya dapat dari mana ya? Meter kubik itu kan satuan dari ini kan volume ya, volume. Second ini satuan dari waktu, sehingga satuannya menjadi meter kubik per second. Tolong adik-adik bedakan antara V yang ini V besar ya, menulisnya tolong diperhatikan. Ini V besar itu volume, sedangkan yang ini V kecil itu adalah velocity atau kecepatan. Satuannya berbeda ya, adik-adik ya. Kalau ini tadi meter kubik satuannya, kalau V kecil itu satuannya meter per second atau kecepatan. Tolong ini diperhatikan ya, jangan sampai salah menyematkan satuan ke dalam besaran. Karena itu akibatnya fatal ya. Walaupun kecil tapi akibatnya fatal. Kenapa Pak Guru bilang fatal? Contoh ya, misalnya Dek, tolong ambilkan kertas 1 ekor. Nah, kan lucu kan? Ekor itu kan satuan. Besarannya buku, ya. Besarannya buku, besarannya bendanya buku, besarannya adalah jumlahnya berapa, ya. Jumlahnya berapa? Kemudian satuannya itu helai ya, atau lembar. Tapi kalau adik-adik menyebutkan kertas 1 ekor, wah kan lucu. Itu artinya satuannya salah. Jadi kalau di fisika itu, kalau adik-adik menghitung, menyelesaikan suatu soal, lalu adik-adik tidak menyebutkan satuan, nah itu termasuk fatal juga sebenarnya ya. Karena itu tidak jelas itu satuan apa gitu ya. Bisa juga adik-adik menuliskan satuan salah, wah itu juga fatal ya. Jadi tolong untuk satuan ini benar-benar adik-adik perhatikan. Kemudian di sini, jadi Q tadi adalah debit air atau meter kubik per second. Kemudian A ini adalah luas penampang. Nanti Pak Guru akan tunjukkan ini ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah V kecil ya, adik-adik ya, sorry. Ini V kecil ya. Bentar. Ini adalah V kecil. V kecil itu adalah maksudnya kecepatan ya. Kecepatan air di pipa dengan luas penampang A1. Itu yang ini. Dengan yang di sini adalah kecepatan alir di pipa dengan penampang A2. Kalau adik-adik perhatikan, antara A1 dan A2 itu besar mana? Oke, betul. Jadi A1 itu lebih besar penampangnya. Atau anggap saja kalau adik-adik punya pipa ya. Ini pipanya 1 in, kemudian di over ke setengah in gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Wah, airnya itu akan menjadi semakin deras di sini ya. Tekanannya menjadi lebih tinggi gitu ya, di luas penampang yang kecil. Makanya kalau adik-adik cuci mobil atau cuci motor atau adik-adik nyiram bunga, itu biasanya selangnya kan dipencet ya ujungnya ya.
Tujuannya apa? Supaya airnya itu bisa kencang dan jauh gitu ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau Pak Guru gambarkan seperti ini ya. Ini tadi ya. Jadi luas penampang. A ini adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. Kalau yang ini tadi meter kubik ya. Adik-adik tahu nggak cc itu apa? cc. cc itu apa adik-adik? Kalau misalnya adik-adik sakit lalu kemudian dikasih obat sirup, sering juga disebut minum sehari sekian cc gitu ya. Atau adik-adik pernah dengar motor, sepeda motor ya. Ini sepeda motor misalnya apa ya? Sepeda motor Honda bebek atau sepeda motor Matic itu cc-nya berapa sih? Nah, cc-nya misalnya disebutkan 125. Apa sih cc? Tahu nggak adik-adik ya? cc itu singkatan dari sentimeter kubik. Kalau ini tadi meter kubik, kalau cc itu sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Disingkat cc gitu ya. Jadi jelas ya sekarang ya. Bisa dalam bentuk cc, bisa dalam bentuk liter, bisa dalam bentuk mililiter. Jadi kalau adik minum obat biasa sekian mili gitu ya. Nah itu sama aja ya. Sekian cc ya. Cuman harus dikonversi ya antara satuan sentimeter kubik dengan liter ya. Atau meter kubik dengan liter itu harus dikonversi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah V ya. V ini V besar, yang di bawah ini V kecil ya. V besar itu adalah volume dalam satuan meter kubik, kemudian V kecil itu adalah kecepatan atau velocity, satuannya meter per second. T kecil itu adalah waktu dalam satuan second. Nah, debit alir itu dirumuskan dalam persamaan volume per satuan waktu. Ya. Jadi misalnya adik-adik memiliki bak seperti ini. Ini bak. Ini baknya gimana ya? Gini. Ya, ini bak misalnya. Adik-adik memiliki bak. Bak ini volumenya berapa? Misalnya 10 misalnya. 10 meter kubik volumenya. Nah, maka jika debit alir keran yang masuk ke wadah ini adalah misalnya 20 meter kubik per second, meter kubik per second gitu ya. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak ini ya? Itu bisa dihitung dengan cara ini tadi ya. Jadi kalau misalnya V-nya itu adalah 10, kemudian Q-nya itu adalah 20 meter kubik per second. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak ini? Nah, itu bisa dihitung gitu ya. Berapa T-nya atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi wadah ini sampai penuh gitu ya. Nah, kita bisa cari gitu ya. Jadi itulah gunanya teori-teori fisika untuk menyelesaikan masalah-masalah real atau masalah-masalah nyata di dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan rumus-rumus fisika. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Debit alir itu juga bisa dirumuskan dalam persamaan Q sama dengan A kali V. Ya. A kali V. Apa itu A kali V? Ya, A itu adalah luas penampang, V itu kecepatan ya. Luas penampang kali kecepatan. Nah, kita akan lihat gambar ini ya. Jadi tadi disebutkan bahwa Q sama dengan ya, Q sama dengan A kali V atau V kecil ya. Nah, ini debit alir itu mutlak ya. Debit alir itu konstan.
baik dia berada di pipa besar maupun di pipa kecil. Karena konstan, maka kita bisa tulis Q1 sama dengan Q2. Q1 itu di mana ya? Q1 di pipa besar ini. Ini namanya Q1. Q2 di mana? Di pipa kecil ini. Ini Q2. Nah, Q1 itu sama dengan Q2. Nah, sementara Q itu sendiri adalah A kali V. Maka kita bisa tuliskan di sini A1 ya. Ayo adik-adik kita coba ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita sudah ketemu ini namanya konstan ya. Konstan. Kons pakai S ya, konstan. Nah, konstan. Maka nanti kita bisa menghitung ya, adik-adik. Contoh ya, misalnya A1-nya diketahui, misalnya luasnya adalah 10 meter persegi, A1 ya. 10 meter pangkat 2, ini A1. Kemudian A2-nya karena lebih kecil ya, kita tulis saja misalnya 5 ya. 5 meter persegi. Kemudian V1-nya diketahui sama dengan misalnya, aduh salah, ulang lagi ya. Ya, V1-nya sama dengan 2 meter per detik misalnya, meter per second ya, meter per second. Sekarang kalau ditanya misalnya V2-nya berapa, sama dengan berapa? Nah, kita bisa cari menggunakan persamaan ini ya, menggunakan persamaan ini, persamaan debit alir ya. Karena A1-nya udah diketahui, tinggal masukkan aja di rumus. A1-nya 10, V1-nya 2. 10 kali 2, 20. Kemudian A2-nya berapa? A2-nya 5. 5 kali V2. Iya, tadi 10 kali 2, 20 ya. 20 sama dengan, atau ditulis saja ya sini ya. Jadi A1-nya 10 kali V1-nya 2 sama dengan A2-nya berapa adik-adik? 5 kali V2. Maka V2 sama dengan, bisa dicari, ini 20 ya. 20 sama dengan 5 V2. Nah, maka V2 sama dengan berapa? V2 sama dengan 10 per 5 ya. 20 per 5. 20 per 5. Berapa 20 per 5? 4 ya. 4 meter per detik. Nah, ini kecepatan aliran ya. Kecepatan aliran di pipa kecil itu adalah 4 meter per detik. Jadi sudah bisa dibuktikan adik-adik bahwa kalau adik-adik cuci motor atau siram bunga, itu biasanya selangnya itu di ujungnya dipencet sehingga menjadi lebih kecil penampangnya, sehingga dia menjadi lebih cepat. Nah, ini yang tadinya 2 kecepatannya menjadi 4. Jelas ya adik-adik? Jadi seperti itu untuk penerapannya mengenai fluida dinamis. Nah, gitu. Sama ini rumusnya seperti ini yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Jadi persamaan kontinuitas namanya. Persamaan kontinuitas. Karena kontinu ya antara ruas kiri dan ruas kanan, atau antara debit Q1 dan debit Q2, Q3. Jadi kalau misalnya penampangnya itu berbeda-beda, ada sampai 3 ini ya.
penampangnya dari besar kecil ke kecil lagi gitu ya. Misalnya begini ya, ini besar kecil lagi gitu ya, kecil lagi. Nah, ini misalnya Q1 di sini, Q2 di sini, Q3 di sini, Q4 di sini gitu ya. Nah, ternyata Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya itu konstan atau sama ya. Maka disebutkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka di sini di mana Q tadi adalah A kali V, maka Q1 adalah A1 V1. Q2 adalah A2 V2. Q3 adalah A3 V3. Terus seperti itu ya. Atau dengan kata lain, kalau kita mengacu ke rumus yang tadi, mana tadi ya? Nah, kita mengacu ke rumus yang ini. Untuk mendapatkan debit alir yang konstan, kalau A-nya besar, maka V-nya menjadi kecil. Jadi berbanding terbalik ini ya. Adik-adik kan bisa perhatikan gambar ini. Ya. Kalau V-nya ini besar, V2-nya ini besar. Nah, tadi. Kalau V2-nya besar, maka A-nya ini menjadi kecil. Luas penampangnya. Dan sebaliknya, kalau V-nya kecil, A-nya besar. Untuk mendapatkan Q antara Q sebelah kiri dan Q sebelah kanan itu sama. Atau dikatakan tadi konstan, begitu ya. Itu secara matematis ya, adik-adik. Itu secara matematis kalau kita hitung seperti itu. Tapi kalau secara kenyataan, ya itu tadi, kalau adik-adik misalnya ingin mendapatkan air di kamar mandi menggunakan shower itu deras, bagaimana caranya adik-adik? Ya, adik-adik harus pasang tandon. Tandonnya dikasih naik ke atas, harus lebih tinggi dari showernya. Jadi kalau ketinggian shower itu misalnya 2 meter atau 1,5 meter, maka tandonnya itu minimal 3 meter ya. Tandon air, tahu kan adik-adik tandon air ya? Tempat menampung air ya. Jadi air dari sumur itu dinaikkan dulu di tandon, kemudian dari tandon itu dialirkan ke shower di kamar mandi. Bagaimana supaya mendapatkan air yang deras? Maka dari tandonnya itu pipanya harus lebih besar. Jadi pipa dari tandon misalnya 1 in ya, 1 inci gitu ya. Kemudian dioper ke setengah inci. Maka nanti air yang keluar dari pipa setengah inci ini akan deras gitu ya. Maka enak untuk mandi kalau adik-adik menggunakan shower di rumah. Nah, itu kegunaan dari atau aplikasi dari ilmu fisika. Jadi adik-adik, ilmu fisika itu bukan hanya teori tapi kita terapkan ya. Kita harus gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fisika itu sebenarnya tidak susah. Yang mengatakan fisika itu susah karena memang belum paham saja. Kalau adik-adik sudah memahami konsep-konsep fisika, konsep itu apakah harus hitungan? Tidak adik-adik ya. Logika fisika itu juga merupakan konsep. Jadi logika, rumus itu juga tidak harus mutlak dihafal. Tapi kalau adik-adik tahu konsepnya, rumus itu akan keluar sendiri sebenarnya. Karena pendekatan fisika itu bisa banyak arah. Bisa dengan mengetahui satuan, adik-adik bisa tahu rumus. Bisa dengan rumus, adik-adik tahu satuan dan bisa dibolak-balik. Bisa mengetahui dimensi, adik-adik tahu rumus. Ya. Dimensi, satuan, rumus gitu ya. Jadi itu pendekatannya bisa bermacam-macam. Bisa orang teori dulu baru dipraktekkan. Bisa praktek menghasilkan teori, kan begitu ya adik-adik. Tolong dipahamin ya. Jadi fisika itu pendekatannya macam-macam, bisa dibolak-balik ya. Bisa dibolak-balik. Jadi ini tadi ya, maka ini konstan. Nah, untuk sementara pembahasan kita pada hari ini mengenai fluida dinamis, Pak Guru cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan soal ya, soal latihan. Demikian, silakan adik-adik menyimak video Pak Guru ini sampai habis ya. Kalau tidak jelas atau kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa langsung melalui WA grup Pak Guru ya, di grup kelas.
Bisa juga mereply video ini berulang-ulang sampai adik-adik bisa memahami tentang perumusan fluida dinamis ini. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan hari ini.